Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadyihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnajtinabih. Amma ba'du. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah. Salat subuh pagi hari ini alhamdulillah sudah kita tunaikan. Kita rangkai dengan zikir dan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi apa yang kita lakukan, mengabulkan apa yang kita mintakan kepadanya, dan mudah-mudahan kita selalu dibimbingnya dengan sinar hidayah iman Islam, sehingga semakin hari kita mendekat ke ujung waktu kita, mudah-mudahan penghambaan kita kepada Allah semakin meningkat lebih baik. Amin Allahumma amin. Para jamaah sekalian, hari ini kajian kita mengambil tema tentang al-waqfu, yaitu wakaf. Ada 6 item yang akan kita kaji bersama pada pagi hari ini. Yang pertama tentang pengertian wakaf. Wakaf adalah perbuatan hukum. Kalau dalam bahasa fikih itu tasarruf, perbuatan hukum dari wakif. Wakif itu orang yang berwakaf. Untuk apa? Untuk memisahkan hartanya atau menyerahkan sebagian hartanya untuk dimanfaatkan selamanya. Ini yang umum kita kenal. Atau untuk jangka waktu tertentu. Nah, ini yang di negeri kita belum populer, ya. Sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum sesuai dengan syariah. Ini definisi yang dimuat dalam Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2014. Kalau dalam fikih ada ungkapan yang ringkas, ya. Ungkapan yang ringkas bahwa wakaf itu adalah habsul asli. Wakaf itu menahan pokok hartanya, ya. Ditahan, ya. Tidak dijual, tidak diwariskan, ya.
kalau itu yang selamanya. Wa tasbilus samrati, dan menggunakan buahnya, menggunakan manfaatnya itu untuk apa? Ibadah di jalan Allah. Jadi kalau harta kita yang biasa-biasa itu kan ya dijual, ya dikasihkan orang. Itu lain lagi. Kalau yang itu bukan wakaf, diberikan orang, itu namanya hibah. Tapi ini enggak, pokoknya ditahan, dibikin abadi dalam tanda petik. Nah, manfaatnya, buahnya itu yang dipakai untuk kepentingan fi sabilillah, di jalan Allah. Di habsul mali wa sarfu manafi'ihi fi sabilillah, menahan harta dan mentasarrufkan manfaatnya di jalan Allah, itu wakaf. Wakaf itu rukunnya ada 5. Yang pertama wakif. Wakif ini pewakaf, orang yang punya harta dan kemudian menahan, pokoknya hanya buahnya saja yang atau manfaatnya saja yang digunakan. Nah, itu namanya wakif. Kemudian yang kedua mauquf. Mauquf itu hartanya itu sendiri. Kalau orang wakaf tapi gak ada hartanya, ya itu namanya bukan wakaf. Itu hanya sinetron, ya. Hanya drama. Gak punya harta kok kemudian mewakafkan. Yang ketiga mauquf alaih. Mauquf alaih itu tujuan wakaf. Harta yang ditahan, buahnya dipakai di jalan Allah. Apa yang dia kehendaki? Oh, ini untuk biaya pelaksanaan pendidikan madrasah. Itu mauquf alaih. Atau hasilnya ini digunakan untuk biaya hidup orang fakir. Nah, itu mauquf alaih, tujuan wakaf. Lalu yang keempat ikrar. Ikrar dari pewakaf. Dia yang menyatakan, ya, menyatakan bahwa harta saya ini saya tahan, hasilnya aja yang dipakai. Lalu yang kelima nadir. Nadir itu amil. Kalau zakat itu amil. Nadir ini amil wakaf, ya. Tentang harta wakaf, ya, itu boleh berupa barang tidak bergerak, misalnya tanah, ya, bangunan, ya, atau barang bergerak seperti kuda, senjata. Kalau sekarang itu misalnya tank, pesawat tempur, bahkan juga uang. Ini yang uang ini jadi perdebatan.
Ya, karena uang itu kan harta yang kalau kita gunakan, ya kita gunakan dengan menghabiskannya. Sama dengan lilin. Lilin itu digunakan, lilinnya jadi habis. Nasi bungkus kalau kita manfaatkan, ya nasinya habis. Sementara wakaf itu kan maunya kan pokoknya ditahan, jangan habis. Lalu para ulama berbeda pendapat soal uang, tapi sekarang ini yang orang yang mewakafkan uang itu, wakafnya itu dijadikan dana abadi. Nahannya itu dengan dijadikan dana abadi. Diinvestasikan melalui cara-cara yang tidak rugi. Ya. Minimal itu diwadiahkan di lembaga keuangan syariah. Diwadiahkan itu dititip. Kalau dititip di situ, lembaga keuangan syariah itu boleh make. Biasanya lembaga keuangan syariah kemudian memberi bonus. Nah, bonusnya itu yang kemudian digunakan. Harta ininya tetap, ya, bonusnya yang digunakan. Atau ada yang menggunakan deposito syariah, nanti bagi hasilnya yang dimanfaatkan. Saya praktekkan ini di kampus, istilahnya wakaf tunai. Wakaf tunai ini lebih memungkinkan banyak orang terlibat, ya. Tapi kalau wakaf tanah itu kan orang butuh punya tanah, ya. Tanah itu mungkin kalau di Kebun Sari ini 1 meter sudah, entah sudah berapa kalau di sini. Bisa, ya di tempat saya itu masuk ke Waru ke timur itu sudah mahal. Ya. Nah, rumah ukuran tanahnya hanya ya 112 114 meter. Rumahnya sudah, gentengnya sudah nggak ada. Kalau ditanya dijual berapa, Pak? Saya buka 1,3. Sudah nggak ada gentengnya ini. 1,3. Gentengnya diturunkan karena khawatir roboh. Artinya saking sudah tidak. Kalau nunggu itu ya kesempatan untuk wakaf menjadi kecil. Tapi kalau wakaf tunai, di tempat saya itu sertifikatnya ada 3, 20.000, 50.000, 100.000. 20.000 itu kan sama dengan nasi kotak, ya, nasi kotak. Itu kalau mau wakaf 20.000 tiap bulan, nah itu 1 tahun sudah 240.000. Dibuka itu, nah sekarang alhamdulillah sudah 255 juta. Ya banyak yang 20, ada yang nitip dari luar, ada yang nitip 100, ada yang nitip 150, bahkan ada yang nitip lewat saya itu ada yang nitip 5 juta. Anaknya wafat, anaknya punya tabungan, lalu supaya tabungan ini menjadi membawa tambahan pahala untuk yang bersangkutan, oleh ayahnya diwakafkan. Hasilnya dipakai. Karena itu untuk kepentingan pendidikan, maka hasilnya dipakai untuk beli
LCD, untuk beli itu seragam praktikum untuk anak-anak yang praktek di pengadilan, ya pokoknya untuk pendidikan. Pokoknya tetap dan terus tambah. Nanti ada pewakaf baru, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dulu mulainya dari berapa? Ya dari 20.000. Itu wakaf uang. Jadi dipola agar uang itu jadi abadi, sama dengan apa, tanah. Ya. Terkait dengan mauquf alaih, tujuan wakaf, ya. Itu wakaf itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada namanya wakaf dzurri. Wakaf dzurri itu wakaf untuk keturunan atau wakaf ahli, wakaf untuk keluarga. Yaitu wakaf untuk lingkungan keluarga dan kerabat sendiri. Dia orang ada yang misalnya punya sawah atau punya kebun, dia bilang, ini sawah kebun ini tidak saya jual, gunakan nanti turun temurun hasilnya untuk keluarga. Nah itu namanya wakaf. Tapi ini wakaf dzurri, wakaf ahli. Yang kedua wakaf khairi. Wakaf khairi ini untuk kepentingan agama dan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Misalnya kita punya tanah luas, lalu dibutuhkan jalan terobosan untuk memperpendek jarak, karena kalau tidak ada jalan terobosan ini orang harus mutar jauh sekali, padahal ini cuma butuh 300 meter. Terus kita bilang, udah ambil tanah saya sekian, saya wakafkan untuk umum. Wah, ini buahnya jelas, ya, buahnya jelas. Ini namanya wakaf khairi, wakaf khairi. Atau untuk masjid ini wakaf khairi. Untuk sekolahan itu wakaf khairi. Untuk pasar, untuk jembatan, wakafkan tanah untuk saluran air. Kan air itu juga butuh jalan. Kalau nggak ada jalan, air itu yang ngecembeng kalau nemen itu namanya banjir. Ya, butuh jalan. Kemudian mengenai ikrar wakaf, kalau di tempat kita ini itu dilakukan di kantor urusan agama. Jadi kalau wakaf yang sifatnya abadi, ya, ini jangan diam-diam hanya ketahuan beberapa orang. Nanti kalau yang tahu ini wafat, belakangan ahli warisnya nganggep ini bagian dari harta waris. Jadi kalau mau wakaf yang temenanan. Aset wakaf di Indonesia ini banyak yang hilang, banyak berkurang karena itu. Yang punya tanah sudah niatnya tidak nyambung ke belakang karena tidak tahu. Atau yang belakang kemudian nuntut, mana buktinya? Wah, kalau sudah cari bukti, nah itu kemudian nggak ada karena tidak ada akta ikrar wakafnya. KUA itu kan cuma kecamatan, artinya tidak jauh lah, tidak jauh dari tempat tinggal kita. Kepala KUA itu merupakan pejabat pembuat akta ikrar wakaf, PPAIW. Kemudian nadir ini orang yang akan mengelola tanah itu, yang akan mengelola dan mengawasi supaya tidak diambil orang. Kalau wakaf gak ada yang ngawasi, nanti berdiri di situ warung-warung, lama-lama kemudian asalnya cuma
bangunan tidak permanen, kok nggak ada orang yang ngaruh-ngaruhi, ya akhirnya kemudian pakai tembok dan seterusnya. Begini-begini ini banyak tanah-tanah fasilitas umum peruntukannya untuk jalan, karena tidak begitu fungsional lalu orang bangun di situ. Banyak. Ya karena manusia itu macam-macam. Kalau dengan izin pemerintah daerah yang punya otoritas, oh ya bagus, ada izinnya. Tapi kalau kemudian tiba-tiba di HI, nanti ketika mau dieksekusi terus melawan, nah ini kan. Nadir ini kalau di negeri kita sudah diatur, bisa perorangan, bisa organisasi, bisa badan hukum. Perorangan itu maksudnya bukan satu orang. Perorangan itu minimal 3 orang. Kalau mau jadi nadir itu nadir yang bisa untuk melaksanakan tugasnya. Tidak asal orang hidup, tapi orang yang bisa melaksanakan tugas sebagai nadir. Bahkan kalau 3 orang itu salah satu harus berdomisili di kecamatan itu, di kecamatan tempat tanah benda wakaf itu. Kalau enggak ya sama aja dengan enggak ngurusi. Tanahnya di Kebonsari, lalu nadirnya orang Malang, orang Kediri, orang Tulungagung, ya enggak ngurusi. Satu diantaranya harus berdomisili di kecamatan itu. Oleh negara diatur supaya aset wakaf ini aman. Kalau diserahkan ya mengalir sendiri itu, yaitu banyak yang kemudian hilang. Bahkan tanah negara juga banyak yang hilang. Yang ketiga, wakaf merupakan salah satu bentuk dari sedekah. Hukumnya sunnah, itu bukan wajib. Disyariatkan antara lain berdasarkan hadis Muslim, riwayat Imam Muslim, hadis ke-4310, 4311. Ada yang hadis yang terkenal itu, ya, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin. Ya, ada sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin sholihin yad'u lahu. Nah, ini yang wal maksud bis sadaqah al jariyah al waqfu. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu adalah wakaf. Wakaf. Jadi manfaatnya panjang, barangnya bisa bertahan. Itu wakaf. Dan tiga-tiganya ini itu merupakan andil dari pelakunya. Jadi disebut ada sedekah jariyah, terus ilmu yang manfaat. Jadi ilmu itu tidak bisa dimanfaatkan sendiri, beritahu aja sama orang. Itu jadi ada keterlibatan kita untuk mendapatkan sesuatu dari yang dilakukan orang itu. Misalnya kita punya ilmu tentang bagaimana membuat VCO. VCO itu virgin coconut oil, minyak kelapa murni. Kita tahu caranya, tapi kita tidak bisa melakukannya. Ditahu aja sama orang lain. Coba sampean lakukan ini. Cara membuat VCO. Nah, VCO itu kan
manfaat karena dia antiviral, antivirus, antibakteri. Jadi kalau orang kena luka itu tidak butuh beli apa, ya cukup ambil VCO taruh ini. Tidak perih tapi itu manfaat. Kalau anak-anak luka kasih obat yang perih kan tambah nangis, kasih itu enggak. Bisa diminum, oh iya bisa diminum. Dia punya ilmu tidak bisa mengerjakannya, share aja orang lain. Itu sudah urusan Allah cara ngitungnya itu. Siapa yang memberi petunjuk kepada kebaikan, dia mendapatkan pahala dari orang yang mengerjakan kebaikan itu sampai hari kiamat. Itu ilmu yang manfaat. Tapi ini syaratnya harus iman. Kalau orang tidak beriman, nggak dapat. Ini yang menciptakan listrik ini, mendapatkan temuan ilmu tentang listrik. Ini kalau orangnya beriman, wah pintu surga punya banyak dia. Berapa abad listrik yang dia kemudian menghasilkan manfaat yang sedemikian rupa. Kalau tidak beriman, yang namanya agak percaya sama yang ngasih pahala ya percuma. Ya. Yang kedua, hadis tentang apa yang dialami oleh Ibnu Umar, oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mendapatkan bagian tanah di Khaybar yang luas sekali. Lalu dia datang kepada Rasul. Ya Rasul, saya minta fatwa. Saya punya tanah di Khaybar itu, saya tidak pernah mendapatkan tanah seperti mendapatkan harta sebanyak ini. Itu yang paling berharga. Apa yang engkau perintahkan terhadap aku? Nabi kemudian menyatakan, in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kalau kamu mau, silakan kamu tahan itu pokoknya. Pokoknya ditahan, gak usah dialih-alihkan, kamu sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar mensedekahkannya, annahu la yuba'u, itu tanah itu tidak dijual, wala yurathu, itu tidak diwariskan, wala yuhabu, dan tidak dihibahkan. Nah itu namanya pokoknya ditahan. Itu kalau sudah begini ini dia tidak akan berpindah kepada anak, kepada istri, kepada cucu dan seterusnya. Dia status quo. Lalu yang ketiga, ini hadis Al-Bukhari. Di Madinah itu ada namanya Abu Talha. Itu aktsar ansariyin bil Madinati malan. Itu orang asli Madinah yang paling banyak hartanya, paling sugih. Kemudian salah satu di antara tanahnya yang paling berharga itu adalah namanya Bayruha. Itu kebun kurma yang berada di depan masjid. Rasulullah sering masuk ke kebun itu, dan di situ ada mata air yang yasrubu mimma'in fiha thayyibin, ada mata air yang tawar, yang enak. Beliau biasa masuk situ dan minum airnya. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kalian tidak akan mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan apa yang kalian sukai. Nah, Abu Talha merespon ayat itu dengan pernyataan, ya Rasul, ini ada ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Harta yang paling aku sukai, wa inna
mali ilayya, harta yang paling aku sukai adalah Bairuha. Itu kebun Bairuha itu. Lalu dia menyatakan wa innaha sadaqatun lillah, itu saya sedekahkan kepada Allah. Sedekahkan karena Allah. Arju birraha, aku mengharapkan untuk mendapatkan kebaikannya. Lalu Rasul menyatakan, bah, kata Nabi itu. Bah itu sama dengan kita. Bah itu kayak orang hebat, luar biasa. Bah. Dzalika malun robih, itu harta yang menguntungkan. Qad sami'tu ma qulta, aku dengar tadi apa yang kamu katakan, bahwa itu akan disedekahkan karena Allah. Wa inni ara an taj'alaha fil aqrabina, dan menurut pendapatku sebaiknya engkau gunakan ini untuk para kerabat kamu. Jadi Nabi ya sesuai urutan, orang itu dirinya sendiri, keluarganya, kerabatnya, pihak lain. Nabi melihat banyak kerabatnya yang fuqara, gunakan untuk kerabat kamu. Nanti kalau untuk orang luar, kerabat kamu gak kopen, itu kamu jumping, ya jumping. Ponakan muda sekolah, oh kamu malah biayai orang lain tempat yang jauh. Nah ini jumping. Perhatikan ponakan-ponakan kamu itu. Setiap orang tempatnya sendiri, perhatikan yang terdekat. Itu baru toto. Oleh Abu Talha kemudian itu dibagi-bagikan kepada para kerabatnya. Wa fi bani ammihi, dan pada sepupunya juga, sampai ke sepupu. Orang sokeh ini. Bas sokeh merespon ayat. Kalau pas sokeh tidak merespon ayat, ya pancet aja, ya, nanti akan ditinggal hartanya. Yang keempat, menurut kebanyakan ulama, harta wakaf itu lepas dari kepemilikannya. Karena itu benda wakaf tidak bisa ditarik baik oleh dia maupun oleh ahli warisnya. Itu sudah menjadi harta milik Allah. Hanya ada pendapat dari mazhab Maliki yang membolehkan wakaf berjangka waktu. Wakaf berjangka waktu, artinya tidak selamanya. Yang ini tidak lepas kepemilikannya. Misalnya ada tentara yang harus ditempatkan di suatu tempat karena untuk menjaga perdamaian, waktunya 2 tahun. Tentara itu banyak yang muslim, lalu orang yang punya dekat tanah itu untuk kepentingan sholat, bapak-bapak, ini tanah saya wakafkan selama 2 tahun, silakan dipakai. Nanti kalau programnya sudah selesai, itu namanya wakaf berjangka waktu. Menurut mazhab Maliki boleh, karena orang yang punya harta itu terserah dia niatnya mau diapakan. Niatnya mau diapakan. Yang kelima, menukar menjual benda wakaf pada dasarnya tidak boleh. Pada dasarnya tidak boleh. Apalagi mazhab Syafi'i itu tidak boleh. Ya. Tapi mazhab yang lain tidak bisa kaku seperti itu. Ya. Lihat dulu, kalau benda wakafnya sudah tidak manfaat, itu namanya, kalau dibiarkan aja, itu namanya menyia-nyiakan harta. Orang-orang di kampung itu sudah pergi semua karena banyak bencana alam. Masjid sudah nggak ada orangnya, loh mau diapakan? Wong sudah kayak di mana itu? Dulu Lumpur apa ya? Lapindo ya. Itu kan udah hijrah semua. Ada tanah wakaf di situ,
nganggur. Ya, menyia-nyiakan harta itu tidak boleh. Maka ulama yang lain berpendapat boleh ditukar. Mungkin di situ ada yang butuh untuk kepentingan proyek apa, ya sudah, carikan tempat lain yang ada orangnya yang nanti bisa dimanfaatkan untuk tujuan yang sama dengan wakif dulu. Atau ditukar, dengan ditukar itu lalu menjadi lebih baik manfaatnya. Jadi ada sekolahan lewat jalan kecil masuk ke dalam. Ada orang butuh tanah itu mau diganti di tempat lain yang lebih luas, ada mainan tuh anak-anak dan segala macam, ya sudah tukar aja. Wong kita kalau yang punya tanah sendiri terus dapat tukar yang lebih baik, akan kita tukar. Dibanding masuk gang kelinci kecil, di sana sempit, tapi orang pas butuh di tempat itu karena tanahnya berbatasan dengan tanah dia dan dia butuh, dia berani menggantinya dengan tanahnya di tempat lain lebih luas, lebih baik, untuk sekolahan lebih baik, ya sudah di situ aja. Apalagi tak bangun di sana yang lebih baik, sekalian orangnya itu nambahi, ya sudah pindah aja. Itu apa namanya, menjadi lebih baik apa manfaatnya. Yang keenam, nazir boleh mengambil bagian dari hasil benda wakaf. Kalau di negeri kita, kalau di ketuaan Nabi itu boleh dia ngasih makan, boleh dia nyuguhi tamu dari hasil wakaf itu, tapi ghairu mutamawilin, dia tidak bermaksud untuk menimbun kekayaan. Mumpung aku sing ngelola, dia maunya nimbun, bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Karena itu kalau di kita itu sudah dibatasi maksimal 10%. Karena amil ini kan bekerja mengelola, ya. Jangan sampai jadi beban dia, maksimal 10%. Jadi ini berkaitan dengan wakaf. Barangkali yang namanya wakaf tunai itu bisa aja dipraktekkan di sini, kecil, atau orang kan sekarang modelnya wakafnya bentuknya uang tapi untuk beli tanah. Dah tanah sekian hektar, ini harganya misalnya 5M, lalu dijual per meternya ini 1 juta misalnya. Siapa yang mau wakaf 1 meter, 1 juta. Yang wakaf 2 meter, 2 juta. Itu lebih memungkinkan orang untuk wakaf daripada nunggu satu orang wakaf 1 hektar. Ya 1 meter nggak apa-apa, setengah meter ya nggak apa-apa. Karena tidak ada amal yang kecil yang Allah tidak catat. May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Siapapun yang mengamalkan kebaikan walaupun sebesar dzarrah, dia nanti akan lihat itu amalnya itu. Jadi jangan meremehkan amal kecil. Jadi ini hal-hal yang berkaitan dengan harta kita, ya, supaya menjadi penghasil pahala yang abadi, ada jalan wakaf. Baik, saya kira itu ada waktu hanya 2 menit. Silakan ini Anda yang lalu bapaknya. Monggo. Apakah hak paten seperti Pak Habib itu kan ada 11 paten itu boleh nggak diwakafkan? Ya. Ya. Ini perkembangan baru, kalau dalam undang-undang itu boleh. Jadi sesuatu yang dapat menghasilkan harta dan sifatnya itu abadi, ya, berupa hak, itu boleh diwakafkan. Pak Habibie ya. Deposito kan berarti kan uang kan? Oh ya, uang kayak tadi itu sudah kita bicarakan, ya, bicarakan. Boleh. Ya. Pak Habibie Center ya, Pak Habibie tadi ya. Iya, yang itu kemudian dapat menyekolahkan banyak anak-anak yang anak tidak mampu yang pinter disekolahkan oleh Habibie
center. Beliaunya sudah wafat, tapi ini wa atharohum, kata surah Yasin itu, Allah catat bekas-bekasnya. Orangnya sudah pergi tapi dia masih punya bekas, punya tinggalan yang bermanfaat. Wah, itu ilmu, harta, anak. Nah, ini aset yang yang baik kalau itu diikhtiarkan menuju arah kebaikan. Jadi kata Nabi, anak itu adalah hasil usaha yang terbaik dari orang tua. Itu hasil usaha yang terbaik. Karena itu jangan sembrono untuk mengarahkan anak. Aduh, waktunya sudah habis. Ya, bisa setelah selesai dilanjut sedikit. Ya. Ini penguatan kembali paham kita tentang wakaf, dengan harapan ya tidak hanya sekedar faham, karena kalau sekedar faham itu seperti pohon tapi gak ada buahnya. Ya, paham ya dikerjakan. Ya, carilah wakaf tunai yang murah-murah itu, yang bisa kita jangkau, masukkan aja mumpung masih di tangan kita uang itu. Walaupun sedikit, tapi kalau sedikit kan lama-lama jadi bukit. Ya. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mari kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.